Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya Imran Bakhtiar Hidayat. Kita coba untuk mempelajari apa itu UUPK. UUPK nomor 8 tahun 1999. Tetap di channel Mantri Hukum Perkara 167. Dipinjam terus digadek. Kami sebagai Oke, baik. Sekarang ini kan zaman udah mulai canggih ya. Jadi kawan-kawan selain dari penjelasan edukasi dari saya, kawan-kawan juga udah bisa sekarang dengan modal HP ya. Kawan-kawan bisa browsing mencari undang-undang perlindungan konsumen seperti saya nih, ya kan? Nah, ini kawan-kawan kalau bisa lihat nih, ini adalah undang-undang perlindungan konsumen kawan-kawan. Oke. Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 99. Pada dasarnya semua itu segala kegiatan itu mengacu pada undang-undang ya. Contoh seperti kenapa undang-undang ini diciptakan, kenapa ada berapa bab, kenapa berapa pasal gitu kan ya, kenapa berapa ayat gitu. Nah sekarang kita coba bedah satu pasal aja. Jadi inti dari undang-undang perlindungan konsumen ini adalah andai kata Anda bermasalah dengan pelaku usaha atau dengan barang yang Anda beli, penggunaannya itu baik secara cash maupun secara angsuran, itu ada penjelasan semua. Seperti halnya kalau dalam bab 1 ini kan bab ketentuan umum ya. Ketentuan umum ini apa sih? Ketentuan umum itu bab 1 pasalnya hanya satu, yaitu pasal 1. Tapi menyangkut 13 ayat. Maksud dari ketentuan umum ini adalah menjelaskan apa saja sih yang berperan atau aktor yang ada dalam undang-undang tersebut. Jadi di situ ada perlindungan konsumen, ya kan? Ada namanya konsumen. Konsumen itu apa? Yang ketiga ada namanya pelaku usaha. Pelaku usaha itu apa? Nah, ya kan, pelaku usaha itu apa, barang itu apa, jasa apa, bahkan lembaga swadaya masyarakat yang mengurusi tentang permasalahan konsumen ini apa? Ada namanya Badan Perlindungan Konsumen, ya kan? Ada Badan Sengketa Konsumen. Semuanya dijelaskan di bab ketentuan umum. Seperti halnya pasal 1 ya, kalau kawan-kawan kan udah ketemu nih tentang UUPK nomor 8 tahun 99. Di sini dijelaskan pasal 1 bab 1, ya kan? Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi maksudnya begini, apa yang kita beli secara sah, contoh ya di Alfamart atau di supermarket bagaimana, ternyata setelah kita beli dapat stroke, ya kan, karena kita beli sesuai harga dan dijual halal, ternyata barang itu tidak sesuai dengan kenyataan, kadaluarsa, ya kan, ataupun beda harga. Ini segala upaya hukum harus kita tempuh. Jadi kita bisa meminta ganti barang tersebut. Atau andai kata pelaku usaha tersebut tidak mengakui atau tidak diperhatikan atau tidak, maksudnya lepas dari tanggung jawab, itu bukan barang saya. Ini bagaimana cara kita menempuh hukum untuk memberikan hak-hak terhadap konsumen. Itu namanya perlindungan konsumen. Dan memang sudah dibuat undang-undang perlindungan konsumen ada melindungi konsumen. Yang kedua, di sini disebutkan konsumen. Ya, rekan-rekan atau kawan-kawan para pencari keadilan bisa lihat. Konsumen itu apa? Konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang ya dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Jadi semua orang yang memakai barang dan jasa, termasuk memakai peci, ya, memakai jas, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Jadi ngerti ya, kawan-kawan? Konsumen itu maksudnya segala pemakai barang tapi tidak untuk diperdagangkan.
Tapi kalau Anda memperdagangkan namanya pelaku usaha. Itu aja bedanya. Jadi setiap orang yang ada yang memakai barang dan jasa itu disebut konsumen. Contoh, Polri memakai baju kepolisian, memakai barang dan jasa. Pakai barang kan? Oke, itu namanya konsumen. Supir Grab memakai pakaian, itu disebut juga konsumen. Jadi semua orang yang memakai barang dan jasa tidak untuk diperdagangkan dan mereka memiliki struk pembelian, itu namanya konsumen, karena itu adalah bukti pembelian ke pelaku usaha. Ya, pelaku usaha setiap orang atau perseroan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha kalau kita kenal namanya penjual lah. Kalau leasing, finance itu namanya pelaku usaha. Jadi pelaku usaha dijelaskan di sini berarti ada pasal-pasal atau bab lain di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yang akan menjelaskan pelaku usaha haknya apa, kewajibannya apa, gitu. Jadi tidak bisa semena-mena. Jadi di undang-undang ini tidak menjelaskan hanya konsumen aja ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen, tapi pelaku usaha juga akan dijelaskan apa tentang hak dan kewajiban beliau. Barang. Ayat 4 barang. Barang ini benda yang kita pakai, berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Ya. Bergerak maupun tidak bergerak. Jadi pemakai rumah atau KPR itu termasuk konsumen yang bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini untuk menempuh segala upaya hukum. Ya, mau itu kendaraan yang berjalan itu juga bisa. Jasa adalah setiap orang yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, di sini seperti kayak pengacara ya. Pengacara adalah penjual jasa. Bisa dinamakan namanya pelaku usaha bisa karena dia menjual jasa, atau tukang AC menjual jasa. Ya. Promosi, import, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Jadi bila kita mengetahui ada LPK atau lembaga-lembaga perlindungan masyarakat, mereka ini termasuk suatu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang pasti bentuknya sudah berbadan hukum, satu, ya kan? Dan dia berhak atau dijelaskan dalam undang-undang ini ya diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Jadi mereka ini atau lembaga tersebut berhak membantu para konsumen-konsumen yang memang mengalami kendala. Ya, 10 klausula baku ya di dalam ketentuan umum adalah klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan, ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Seperti apa contohnya kalau namanya klausula baku? Yaitu adalah perjanjian kredit yang dibuat oleh pelaku usaha, dibentuk oleh sepihak. Nah, tapi Anda bisa mempelajarinya dan Anda menyetujuinya. Tuh. Ayat 11 adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adalah badan yang bertugas menangani penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi negara kita Republik Indonesia sangat peduli terhadap konsumen atau warga masyarakat yang menggunakan barang dan jasa tersebut. Nah, dari mana? Apabila ada suatu sengketa, contoh pembayaran angsuran atau pembelian itu ternyata kita sampai rumah beras itu atau makanan itu ternyata bau atau bagaimana. Nah, terjadilah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan inilah yang akan menangani.
Ya. Badan Perlindungan Nasional ayat 12. Badan Perlindungan Nasional Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Jadi perlindungan nasional ini mengembangkan bagaimana caranya mengembangkan perlindungan konsumen ini agar lebih besar, lebih mengetahui ke masyarakat dan lain-lain. Ayat terakhir adalah menteri. Menteri adalah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Dalam undang-undang ini masih dicantumkan ya. Jadi bahasanya di sini masih dijelaskan apa itu menteri. Oke, di sini masih banyak ya, kawan-kawan. Ada asas dan tujuan. Setelah itu ada hak dan kewajiban kita, itu masuk di bab 3. Nah, setelah itu kewajiban konsumen apa? Ada berapa pasal? Nah, di bab 4-nya ada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Ya kan? Jadi apa nih yang nggak diperbolehkan pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan jasa? Nanti mungkin kita lebih baik ketemu di session berikutnya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, pembahasan satu bab, satu pasal. Satu bab, satu pasal. Mungkin kawan-kawan kalau lebih jelas nanti bisa baca-baca atau sharing-sharing tentang kepada tetangga atau kepada masyarakat, atau bagaimana itu tentang perlindungan konsumen. Kenapa undang-undang perlindungan konsumen itu diwujudkan. Nanti kita akan bedah semuanya kawan-kawan, tentang masalah kredit macet, bagaimana rumah ini dalam keadaan belum bisa bayar tapi kita bisa menggunakan rumah itu, karena itu termasuk hak kenyamanan. Kalau teman-teman bisa lihat itu bisa langsung buka aja di pasal 4 dan lain-lain. Oke, saya mohon maaf, dari saya tetap di Mantri Hukum bersama saya Lovo Mimbar Bakti Hidayat. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Cukup sekian, terima kasih. Salam pencari keadilan. Perkara 167. Dipinjam terus digadek. Kami